engkau malas, jadilah anak yang sukacita, penuh kasih, kompak. Halo teman-teman, Tuhan Yesus telah mati, percaya, kamu dan Kita semua. Jadi, mari lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Tuhan Yesus, yes, dosa, No. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Shalom adik-adik SK, jumpa lagi dengan Kak Susan di minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Susan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat melakukannya dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu janji? J-A-N-J-I. Janji. Janji itu apa sih? Janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Jadi kalau misalkan adik-adik berjanji harus ditepati. Nah, kalau tidak ditepati, artinya apa? Artinya ingkar janji, tidak setia. Nah, di sini kakak percaya adik-adik kalau sudah berjanji pasti akan menepatinya ya. Seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji dan tidak pernah mengingkarinya. Semua yang Tuhan janjikan itu digenapi. Seperti firman Tuhan yang ada di kitab Yosua 24 ayat 1. Waktu itu Nabi Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel adik-adik akan janji Tuhan. Nah, di Yosua 24 Nabi Yosua meminta semua suku bangsa Israel untuk berkumpul di sana di kota Sikem. Kota Sikem itu ada di utara Yerusalem. Di sana Abraham pernah menerima janji Tuhan di kota Sikem itu. Kalau Tuhan akan memberikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Nah, adik-adik, Tuhan menggenapi semua janjinya. Sewaktu Nabi Yosua mengumpulkan bangsa-bangsa Israel seperti yang tertulis di firman Tuhan di Yosua 24 ayat 1, kakak bacakan ya sebentar ya. Yosua 24 ayat 1, pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Dan ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, adik-adik, di firman Tuhan ini Nabi Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Nah, mereka jangan sampai menyembah Allah yang lain. Seperti cerita firman Tuhan minggu lalu yang Kakak Lesian sampaikan. Mereka mendirikan menyembah Allah lain untuk disembah. Nabi Yosua mengingatkan kembali akan bangsa Israel akan janji setia Tuhan, supaya mereka tetap teguh percaya kepada janji Tuhan. Apakah bangsa Israel tetap memegang janjinya? Ya, waktu Nabi Yosua mengingatkan kembali kepada seluruh bangsa Israel akan janji-janji Tuhan. Waktu Tuhan berjanji menyertai mereka, menyertai bangsa Israel, digenapi. Penyertaan Tuhan, mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Tuhan pun genapi akan janjinya. Di perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan pun menyertai mereka. Ya, ingat ya cerita yang waktu lalu ya adik-adik ya. Tuhan memberikan apa? Di padang gurun, makanan, mana, dan burung puyuh. Tuhan pelihara mereka. Nabi Yosua mengingatkan kembali akan semua
apa yang Tuhan sudah lakukan buat mereka. Ya, di padang gurun Tuhan pelihara pimpinan Tuhan waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir pun Tuhan pelihara. Supaya mereka tetap ingat akan janji Tuhan, supaya mereka tidak ingkar janji dan menyembah Allah lain. Tapi Nabi Yosua mengingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan kepada bangsa Israel ini, supaya mereka tetap ingat kalau Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Apa yang Tuhan janjikan semuanya digenapi. Mereka melawan bangsa Amori pun Tuhan bantu. Tuhan buat mereka menjadi bangsa yang menang. Ya adik-adik ya, mereka tidak menanam tapi menuai. Tuhan sudah menjanjikan semuanya untuk bangsa Israel. Semuanya digenapi. Nah, waktu bangsa Israel diingatkan kembali oleh Nabi Yosua akan bukti kebesaran Tuhan, akan janji-janji yang Tuhan sudah genapi, mereka mau. Mereka bilang, iya, kami tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Kami mau tetap berjanji seperti yang di Yosua 24 ini adik-adik ya. Tuhan berjanji akan menggenapi janjinya dan semuanya terbukti. Nah, di Yosua 24 di firman Tuhan disampaikan, sebab ayat 24 ayat 17 ya adik-adik ya. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Nah, itu bukti Tuhan sudah menjaga bangsa Israel demikian rupa. Begitu Tuhan mengasihi bangsa Israel, begitu juga Tuhan mengasihi adik-adik dan kakak dan kita semua. Begitu besar janji Tuhan, dan ingat ya adik-adik ya, tetap selalu pegang janji Tuhan. Nah, apa kalau misalkan Tuhan sudah berjanji, adik-adik pun harus berjanji kepada Tuhan. Janjinya apa? Tetap setia. Setia beribadah. Kalau sekolah minggu, ingat harus sudah mandi rapi, sudah siap mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan. Walaupun tetap ibadahnya online, tapi adik-adik harus tetap setia. Itu yang Tuhan mau. Setia apa lagi? Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia apa lagi? Setia melakukan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kalau sudah berjanji harus ditepati dan tidak boleh ingkar janji. Kalau udah ingkar janji artinya tidak setia ya adik-adik ya. Tuhan mau kita seperti yang Tuhan mau, tetap setia memegang janjinya. Begitu juga dengan Nabi Yosua mengingatkan bangsa Israel itu untuk tetap setia, tetap memegang janjinya, untuk mereka tetap beribadah hanya kepada Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir hingga ke tanah Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan, supaya mereka tidak memuja Allah lain, dewa lain, tapi tetap memuja kepada Allah yang hidup. Nah adik-adik, Tuhan sudah berjanji kepada kita, kita pun harus hidup yang menyukakan hati Tuhan ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia dan tetap memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel pun berjanji dengan Nabi Yosua kalau mereka tetap akan menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah memberikan mereka kemenangan demi kemenangan, Allah yang membawa mereka kelimpahan, Allah yang membawa mereka kasih setianya. Ya adik-adik ya, yuk setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan di minggu ini. Lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia, kami tidak mau ingkar janji. Kami tetap memegang janji Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan.
Kami ingat Tuhan, bangsa Israel pun Tuhan sudah menikmati semua janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami berjanji Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kami mau beribadah selalu Tuhan hanya kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan di minggu ini ada di 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, kakak ulangi ayat hafalannya di 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa di-share, dikirimkan ke kakak Grace atau kakak Plena yang lainnya ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.